Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Tim Lezat ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang dessert box, tugas mata kuliah entrepreneurship. Yang kami hormati Bapak dosen Dani Chandra Utama, SE AWP. Adapun kelompok kami yaitu yang terdiri dari Dini Mega Utami, Novi Amalia, Peggy Dwi Putri, Putri Regina Lumbambatu, dan Sri Astuti Sianturi. Apa-apa aja sih yang bakalan kita bahas? Yang pertama, ide bisnis. 2, latar belakang. 3, visi misi. 4, tujuan usaha. 5, struktur organisasi. 6, konsep usaha. 7, bahan baku. 10, cara pembuatan. 11, BMC. 12, harga jual produk. 15, financial plan yang terdiri dari A, biaya investasi. B, biaya tetap. C, biaya pembuatan. D, business execution budget. E, break even point. Yang pertama, ide bisnis. Ide bisnis menjual makanan penutup dessert box dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari Oreo dessert, tiramisu dessert, Choco Crunch dessert, dikemas dengan kotak ukuran 300 ml per box. Selanjutnya, latar belakang. Dessert merupakan salah satu jenis makanan kekinian yang banyak digemari, terutama anak muda. Dessert box yang dijual pada umumnya disajikan di dalam box bening dan langsung bisa dimakan di tempatnya. Dessert box biasanya terdiri dari lapisan kue spong, krim lembut, dan diberi berbagai varian topping sehingga menghasilkan rasa yang manis dan juga lezat. Meski memiliki rasa yang enak, banyak orang tidak mengetahui bahwa dessert box memiliki kandungan gula yang tinggi. Sehingga jika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, maka bisa menimbulkan kegemukan dan juga berbagai macam penyakit lainnya. Dari permasalahan tersebut, kami memiliki ide untuk membuat sebuah produk yaitu dessert box dengan bahan-bahan yang tidak mengandung gula terlalu tinggi sehingga akan lebih aman jika dikonsumsi. Dessert box yang kami jual terdapat beberapa varian, Oreo, tiramisu, choco crunchy yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Selanjutnya ada visi dan misi usaha kami, yaitu yang pertama visi. Menciptakan usaha dessert box sebagai salah satu olahan makanan penutup yang bersih dan menyehatkan sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Yang kedua ada misi, terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama, membuat dessert box dengan bahan baku yang baik dan berkualitas. Bagian yang kedua, menyajikan produk dengan berbagai varian sehingga lebih menyehatkan. Bagian yang ketiga, menyajikan produk makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tujuan usaha didirikan ini yaitu dengan menciptakan sebuah makanan berupa dessert box dengan berbagai varian sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Nah, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada owner yaitu Putri Regina Lumbambatu, yang kedua ada manajer keuangan Peggy Dwi Putri, yang ketiga ada manajer marketing Novi Amalia, yang keempat ada developer sistem yaitu Dini Mega Utami, dan yang terakhir ada admin gudang yaitu Sri Astuti Sianturi. Selanjutnya konsep usaha atau gambaran usaha. Usaha dessert box yang kami jual terdiri dari beberapa varian. Di antaranya ada Oreo, tiramisu, dan Coco Crunchy. Dessert box ini disajikan di dalam kotak bening sehingga konsumen bisa langsung memakannya di tempat. Harga jual dessert box ini adalah 15.000 per box. Sedangkan untuk penjualan dessert box ini dilakukan secara online dan juga offline. Selanjutnya yaitu bahan baku.
Yang pertama yaitu 180 gram tepung terigu, 2 butir telur, setengah sendok makan kayu manis bubuk, seperempat sendok makan minyak kelapa, 1 sendok teh baking powder, 1,5 cup gula aren, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh vanila, whipped cream rendah kalori, Oreo, tiramisu, koko crunchy, dan coklat. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama campurkan tepung terigu, beberapa butir telur, minyak kelapa, 1,5 cup gula aren, kayu manis bubuk, garam, dan baking powder. Kemudian kocok menggunakan mixer. Yang kedua, tuang adonan ke dalam cetakan, kemudian panggang di dalam oven selama 20 menit dengan suhu 325 derajat. Yang ketiga, sambil menunggu roti matang, buat lapisan dessert box menggunakan whipped cream yang dicampur dengan 1 cup gula aren, kemudian diaduk hingga rata. Yang keempat, setelah roti matang, keluarkan dari oven dan potong menjadi 3 lapis. Yang terakhir, susun roti tersebut ke dalam box, beri adonan whipped cream yang di atasnya, kemudian ulangi langkah tersebut sampai lapisan ketiga. Setelah selesai, beri topping dessert dengan varian rasa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas dari Dessert Box. Yang pertama itu ada Key Partners, terdiri dari toko bahan kue, toko plastik, dan toko sembako. Selanjutnya ada Key Activities, ada untuk membeli bahan pembuatan dessert box, membuat dan menjual produk dessert box, pemberian pelayanan kepada konsumen dengan baik, mengadakan acara dan pemberian diskon di hari tertentu, dan mempertahankan ciri rasa serta kualitas dari dessert box. Selanjutnya ada key resources, yaitu yang pertama ada bahan baku, terdiri dari tepung terigu, telur, kayu manis bubuk, minyak kelapa, baking powder, gula aren, garam, vanila, whipped cream, Oreo, tiramisu, choco crunch, dan coklat. Lalu ada alat yang terdiri dari kompor, oven, loyang, dan box plastik. Selanjutnya ada unique value proposition, yaitu ada berbagai varian rasa yang berbeda-beda dan harga yang terjangkau. Lalu ada customer relationship, di mana ada pembukaan stand makanan, serta bisa juga dipesan secara online. Lalu pemberian potongan harga di hari tertentu, dan pemberian pelayanan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya ada channels, di mana melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, lalu mendirikan outlet dan promosi menggunakan browser. Selanjutnya ada customer segments, ada remaja, anak-anak, dan juga dewasa. Selanjutnya ada cost structure, ada biaya bahan baku, biaya operasional, gaji pegawai, dan juga biaya marketing. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu penjualan makanan secara offline maupun online. Selanjutnya ada financial plan. Yang pertama itu business preparation budget, yang terdiri dari pertama yaitu biaya investasi. Yang pertama itu ada satu kompor gas 1 tungku dengan harga satuan 240.000 dengan jumlah 240.000. Lalu ada satu buah oven dengan harga satuan 300.000 dengan jumlah 300.000. Lalu yang terakhir ada 3 buah loyang dengan harga satuan 60.000 dengan jumlah 180.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 720.000. Selanjutnya ada biaya tetap, terdiri dari yang pertama itu ada gaji karyawan, kuantitinya 4, dan harga satuannya 1 juta, jumlahnya menjadi 4 juta. Lalu yang kedua ada kuota dengan kuantiti 1, dengan harga satuan 200.000, jumlahnya 200.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 4.200.000. Selanjutnya ada rincian biaya pembuatan. Ada 1 liter minyak goreng dengan harga satuan 30.000, maka jumlahnya 30.000. 2 pak garam dengan harga satuan 3.000, maka jumlahnya 6.000. 25 gram vanila dengan harga satuan 15.000, maka jumlahnya 15.000. 1 kilogram coklat dengan harga satuan 50.000, maka jumlahnya 50.000. 10 kilogram tepung terigu dengan harga satuan 8.000, maka jumlahnya 80.000. 5 kilogram telur dengan harga satuan 27.000, maka jumlahnya 135.000. Setengah kilogram baking powder dengan harga satuan 17.500, maka jumlahnya 17.500.
1 kilogram whipped cream dengan harga satuan 50.000 maka jumlahnya 50.000. 4 bungkus Oreo dengan harga satuan 7.000 maka jumlahnya 28.000. 2 kilogram Choco Crunchy dengan harga satuan 40.000 maka jumlahnya 80.000. 2 kilogram tiramisu dengan harga satuan 47.500 maka jumlahnya 97.000. 2 kilogram gula aren dengan harga satuan 20.000 maka jumlahnya 40.000. 25 gram bubuk kayu manis dengan harga satuan 12.000 maka jumlahnya 12.000. Jadi total keseluruhan biaya pembuatan yaitu 650.500. Selanjutnya ada business execution budget yang terdiri dari 1 buah banner dengan harga satuan 75.000 maka jumlahnya 75.000. 50 brosur dengan harga satuan 200 perak maka jumlahnya 10.000. 1 buah standing banner dengan harga satuan 30.000 maka jumlahnya 30.000. Jadi total keseluruhan business execution budget yaitu 115.000. Selanjutnya ada break even point yang terdiri dari kompor gas 1 tungku dengan biaya peralatan 240.000, umur ekonomis 24, maka hasilnya 10.000. 3 oven dengan biaya peralatan 300.000, umur ekonomis 60, maka hasilnya 5.000. Loyang dengan biaya peralatan 60.000, umur ekonomis 12, maka hasilnya 5.000. Jadi total keseluruhan break even point yaitu 20.000. Untuk mencari perhitungan, harga per unit sama dengan 15.000. Mencari biaya tetap sama dengan biaya gaji ditambah biaya operasional ditambah biaya penyusutan peralatan. Sama dengan 4 juta ditambah 200.000 ditambah 20.000. Maka hasilnya 4.220.000. Kapasitas produksi 60 piece karena satu varian memproduksi 20 piece. Mencari total penjualan sama dengan kapasitas produksi dikali harga per unit. Sama dengan 15.000 dikali 60 yaitu 900.000. Untuk mencari fixed cost per unit yaitu 4.220.000 dibagi 60. Maka hasilnya 70.333,33 per unit. Untuk mencari variable cost per unit yaitu 650.500 dibagi 60, maka hasilnya 10.841,67 per unit. Untuk mencari break even point unit yaitu 4.220.000 dibagi 15.000 dikurang 10.841,67, maka hasilnya 1.041,81 per unit. Break even point dalam bentuk rupiah yaitu 4.220.000 dibagi 1 dikurang 650.500 per 900.000 sama dengan 4.219.000,99 4.219.999,22 per unit. Selanjutnya mencari profit revenue sharing. Untuk mencari keuntungan yaitu hasil penjualan dikurang total biaya, yaitu 900.000 dikurang 650.500 sama dengan 249.500. Maka untuk masing-masing owner dan investor dengan persentase 50% 50% mendapat pembagian keuntungan sebesar 124.750. Kedai dessert ceria. Berikut menu dessertnya. Ada dessert box Oreo dengan harga Rp15.000. Ada dessert box tiramisu dengan harga Rp15.000. Ada dessert box Coco Crunch seharga Rp15.000. Yang tertera di sini dan juga ada website dan juga ada Instagramnya.
Penutup. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang usaha Dessert Box. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi.